Halo, kembali kita akan membahas soal latihan PAT, penilaian akhir tahun untuk matematika umum. Sekarang kita masuk materi trigonometri. Nah, di sini soal trigonometri itu ada mulai nomor 14 sampai 20 ya, ada 7 soal. Kita mulai dari soal yang pertama, segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, mungkin biar lebih jelas boleh ditandai nih siku-sikunya di B. Kemudian, maka nilai tan C dan tan A, nah jadi ditanyanya masing-masing nih ya. Pertama kita cari dulu tan C ya. Jadi kalau sudutnya di sini ya, sudutnya di sini berarti yang menjadi sisi depan itu adalah ini ya, sisi depan. Kemudian ini yang menjadi sisi samping, ini tetap ya, kalau miring tetap. Sehingga ketika kita mau cari tan C, tan itu kan perbandingannya depan per samping ya kan, tan desa depan per samping. Berarti sisi depannya berapa? Sisi depannya 3. Sisi sampingnya itu 4. Jadi untuk tan C-nya itu adalah 3/4. Selanjutnya tan A. Nah, kalau sudutnya di sini ya, berarti yang akan menjadi sisi depan itu adalah yang ini ya. Kan sudutnya di sini berarti sisi depannya ini. Yang 3 ini atau sisi AB ini akan menjadi sisi samping. Sehingga nilai dari tan A sama ya, tan itu perbandingan sisi depan per sisi samping. Berarti depannya itu 4, sampingnya itu 3 ya. Jadi sisi depan, sisi samping itu tergantung dari letak sudutnya ada di mana. Kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 yang kalian harus ingat adalah 1 derajat itu ingat sama dengan 60 menit. Kemudian 60 menit itu sama, kok 60 menit? 60 detik ya, atau mungkin 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, ini modal kita untuk menyelesaikan soal nomor 15. Berarti kita tulisnya bersusun aja supaya mudah. 34 derajat, 18 menit, 48 detik. Ya. Kemudian di sini 11 derajat, 45 menit, 56 detik. Kita jumlahkan dari yang paling belakang, dari satuan yang paling kecil yaitu satuan detik ya. 8 tambah 6 itu 14, 4 simpan 1, 10 ya, berarti kita tulis 104 detik. Kemudian ini 8 tambah 5, 3, simpan 1, berarti 63 menit. Ini 5, ini 4, 45 derajat. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan ketika di sini dia lebih dari 60, berarti langsung aja kita kurangi. Jadi 104 dikurangi 60. Itu berapa? 44. Sehingga ini akan berubah menjadi 44 detik. Ya. Kemudian yang 60 kita kurangi tadi itu akan nambah ke sini ya, ke menit. Berarti menitnya akan berubah menjadi 64 menit. Ini 45 derajat ya. Lanjut lagi. Di sini kan menitnya masih lebih dari 60. Berarti langsung aja 64 dikurangi 60 itu 4. Berarti ini yang tersisa ya. Kita tulis 44 detik ya. Kemudian 4 menit ya. Nah, yang 60 ini tadi kita masukin ke derajat karena 1 derajat 60 menit. Berarti ini jadinya 46 derajat. Jadi hasil dari penjumlahan ini itu adalah 46 derajat, 4 menit, 44 detik. Lanjut ke soal nomor 16. Diketahui segitiga siku-siku PQR ya. Nah, di sini nggak diketahui nih siku-sikunya ada di mana ya. Kita gambar aja segitiganya ya. Kita gambar. Nah, segitiganya itu tadi PQR ya. PQR berarti dia nggak mungkin di Q dan di R ya siku-sikunya. Nah, berarti P, Q, R. Jadi siku-sikunya ada di P. Kemudian tan Q, ya di sini tan Q itu adalah 2/3.
Ingat, tan itu perbandingan sisi depan per sisi samping, tan desa ya. Berarti kalau sudutnya di sini, yang menjadi depan itu ini. Berarti ini 2, yang ini 3. Ya. Yang ditanyakan sin R. Nah, sudutnya di sini. Berarti sin R itu sama dengan sin demi, depan per miring. Nah, miringnya kan belum ketahuan nih, atau QR-nya ya. QR-nya kan belum ketahuan. Berarti kita bisa cari pakai Pitagoras ya. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Karena kan yang ditanya sisi miring ya. Jadi dijumlahin. Berarti berapa nih? 9 tambah 4. Berapa? Akar 13. Berarti jadinya sin R-nya itu adalah depan, depannya 3, miringnya akar 13. Ingat, ketika di penyebut itu bentuk akar harus dirasionalkan, dikali akar 13 per akar 13. Sehingga hasil akhirnya nanti 3 per, ingat akar 13 kali akar 13 itu 13 ya, jadi akarnya hilang. Akar 13. Nah, jadi hasilnya adalah 3 per 13 akar 13. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Nah, di sini perhatikan gambar segitiga ABC ya. Yang ditanyakan panjang BC. Nah, panjang BC itu berarti yang ini ya. Nah, panjang BC itu yang ini. Nah, supaya memudahkan kita ya, kita lihat ini kan sudut A. Sisi yang ada di hadapannya kita beri nama sisi A. Kemudian ini sudut B ya, sisi yang ada di hadapannya kita kasih nama sisi B. Kemudian ini sudut C, sisi yang di hadapannya kita kasih nama sisi C. Nah, karena di sini ada sepasang sisi dan sudut yang sudah diketahui ya, yang berhadapan, kemudian yang ditanya juga diketahui juga sudutnya, berarti kita bisa gunakan aturan sin. Nah, aturan sin itu bunyinya A per sin A, gitu kan ya, sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Karena di sini yang ditanyakan A, berarti kita pakai yang ini. Ya, A terus yang diketahui sepasang kan yang B. Tinggal masukin aja. A itu yang ditanya. Berarti A per sin A. Besar sudut A 60 sama dengan B. Besar panjang sisi B 10. Sin besar sudut B-nya 45. Kita cari A per sin 60 berapa? Setengah akar 3. 10 per sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan silang, A dikali setengah akar 2 sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Setengah A-nya boleh dicoret, berarti A akar 2 sama dengan 10 akar 3. Berarti A sama dengan 10 akar 3 per akar 2. Selalu ingat ketika penyebut bentuk akar, rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Sehingga ya kita dapat nih nilai A-nya jadinya 10 per, ingat akar 2 kali akar 2, 2, akar 3 kali akar 2, akar 6. Berarti A-nya adalah 10 bagi 2, 5 akar 6. Ya, jadi panjang BC di sini adalah 5 akar 6. Lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Panjang BC. Nah, sama seperti tadi, sudut A, sisi di hadapannya sisi A. Sudut C, sisi di hadapannya sisi C. Sudut B, sisi di hadapannya sisi B. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah BC, kemudian yang diketahui adalah sudut di hadapan BC atau sudut di hadapan sisi A dan sisi yang mengapit si sudut A ini ya, berarti kita bisa gunakan yang namanya aturan cos ya. Nah, aturan cos ini bunyinya seperti apa? Aturan cos itu bunyinya adalah ya A kuadrat. Oke, sebentar ya, not responding. Oke, kita bisa gunakan aturan cos. Aturan cos ini bunyinya adalah A kuadrat ya, yang ditanyakan sisi A ya atau BC. A kuadrat sama dengan
ya, B kuadrat, ya, ditambah C kuadrat min 2BC, ya, 2BC, kemudian dikali cos A, ya, dikali cos A. Nah, tinggal kita masukin aja nih semua nilainya, ya. Berarti jadinya A kuadrat sama dengan B-nya berapa? B-nya 8 kuadrat ditambah C-nya 14 kuadrat min 2 kali 8 kali 14 dikali cos A. Cos A-nya 60. Berarti A kuadrat sama dengan berapa nih? 84, kok 84? 8 kuadrat tuh 64 ya. Maaf, keliru. 64 ditambah 14 kuadrat 196 min 2 kali 8 berapa? 16 kali 14 kali cos 60 itu kalau nggak salah setengah. Nah, ini boleh dicoret 8 ya. Nah, nanti tinggal diselesaikan ketemu berapa hasilnya. Jadi di sini nanti A sama dengan akar dari hasil yang ini, itulah nilai A-nya. Ya, jadi ketemu A-nya berapa. Silahkan nanti bisa dicoba lanjutkan sendiri sebagai latihan. Lanjut ke soal nomor 19 ya. Diketahui segitiga DEF dengan panjang DE 6 akar 2, EF 4 akar 3, sudut D 45, yang ditanyakan besar sudut F. Nah, supaya mempermudah mungkin kita bisa gambar segitiganya ya. Kita gambar DEF. DE 6 akar 2. Nah, berarti ini aja ya. Kita tulis DE berarti 6 akar 2, berarti ini D, gini aja ya, DEF. Bentar. DEF. 6 akar 2, kemudian EF-nya 4 akar 3, sudut D-nya 45 derajat. Yang ditanyakan besar sudut F. Nah, besar sudut F. Nah, berarti di sini ada sepasang sisi ya. Jadi ini sudut D, sisi D-nya diketahui ya. Kemudian sudut F yang ditanya, sisi F-nya diketahui. Berarti kita bisa gunakan aturan sin. Aturan sin itu berarti jadi sisi yang berpasangan ya, F per sin F sama dengan D per sin D. Tinggal kita substitusi nilainya. F itu berapa? F itu 6 akar 2 per sin F itu yang ditanya, sudut F-nya ya. Kemudian D itu 4 akar 3 per sin D, sudut D-nya itu 45. Berarti 6 akar 2 per sin F sama dengan 4 akar 3 per sin 45 itu setengah akar 2. Kita kali silang nih. Berarti 6 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 4 akar 3 sin F. Nah, ini boleh kita coret jadi 3. Berarti 3 kali akar 2 itu 2. Ingat ya, akar A dikali akar A itu A. Jadi kalau ada akar 6 dikali akar 6 itu hasilnya 6. Ya, berarti di sini kita lanjut lagi ya. 4 akar 3 sin F. Ya, ini boleh kita coret jadinya 2 ya. Berarti 3 sama dengan 2 akar 3 sin F ya. Atau kita lanjutkan di sini ya. 3 per 2 akar 3 sama dengan sin F. Jadi 2 per 3-nya nih pindah ke sini jadi per ya. Berarti ingat setiap ketemu akar kita rasionalkan di penyebut ya. Kali akar 3 per akar 3. Sehingga jadinya 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3. 3 akar 3 sama dengan sin F. 3-nya boleh dicoret ya. Berarti yang tersisa akar 3 per 2 sama dengan sin F. Atau akar 3 per 2 ini boleh ditulisnya setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 sama dengan sin F. Kita cari nih, sin berapa sih yang nilainya setengah akar 3? Sin
60 sama dengan sin F. Berarti F-nya itu adalah 60 derajat. Ya. Yuk kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 20. Ini tentang luas segitiga. Perhatikan gambar segitiga KLM. Luas segitiga KLM adalah, nah di sini ingat ketika kita punya suatu segitiga, selain menghitung luasnya dengan setengah alas kali tinggi, kita juga bisa menghitung luas segitiga menggunakan rumus setengah A kali B sin C. Maksudnya apa? Maksudnya sisi ketika sudutnya ini diketahui, berarti harus sisi ini, sisi KM dan sisi KL diketahui. Atau misalnya sudut ini yang diketahui harus juga sisi LM dan sisi KL diketahui. Atau ketika sudut M yang diketahui, KM dan KL harus diketahui. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya, kita sudah tahu kalau yang diketahui itu adalah sisi KM dan sisi LM. Berarti secara otomatis kita harus cari tahu nih besar sudut M. Cara mencari besar sudut M, karena kebetulan sudut yang lain pada segitiga ini udah diketahui, ingat aja, sudut di dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti ketika kita mau cari sudut yang lain yang belum diketahui, itu tinggal 180 derajat dikurangi 50 derajat ditambah 70 derajat ya, atau 180 derajat dikurangi 120 derajat atau 60 derajat ya. Jadi ketika sudut K, sudut L ditambah sudut M itu harus hasilnya 180 derajat ya. Nah, ini nih ketemu nih besar sudut M-nya itu ternyata 60 derajat. Nah, berarti kita bisa mencari luas segitiga KLM ya, itu adalah setengah kali sudut yang sisi yang mengapit sudut M, 8 dikali 6 dikali sin sudut M-nya 60. Berarti jadinya ini boleh dicoret ya. 4 kali 6 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Boleh dicoret lagi. Berarti 2 ya. Berarti jadinya berapa nih? 12 akar 3 ya. Jadi luas segitiga KLM itu adalah 12 akar 3 ya. Nah, ini dia pembahasan latihan soal PAT ya. Jadi sudah lengkap semua. Kita sudah bahas materi fungsi, kemudian komposisi fungsi dan fungsi inverse, dan materi yang terakhir ini trigonometri. Semangat untuk PAT besok ya. Semoga hasilnya memuaskan. Sampai jumpa. Terima kasih.